Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan kembali berbagi sharing untuk kita. Jadi saya sangat senang dan suka dengan perapian grup, perapian pelayanan yang kita baru saja lakukan di grup Elpar MTRC Advance, atau biar gampang dipahami, saya sebut saja grup berdoa gitu ya. Sebelumnya kan sudah diadakan perapian dengan membubarkan grup intermediate yang tidak lagi begitu efektif, dan sebelumnya perapian grup sharing group ya. Nah, bagi saya memastikan dan menjaga kualitas itu serta standar pelayanan itu teramat penting. Saya paling gak suka, bahkan cukup memberikan pengaruh yang tidak baik bagi diri saya dalam melayani ketika saya ketahui ada orang-orang yang memang tidak mengikuti tuntunan pelayanan di TRC. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa di dalam pelayanan ini yang diutamakan adalah praktek. Sebab sudah berpuluh-puluh tahun kita menjalankan kekristenan yang salah. Hanya menganggap kekristenan itu cukup beribadah satu kali seminggu. Menganggap bahwa percaya Yesus sudah cukup jadi penghuni surga gitu ya. Nah, itu yang harus dibenahi di dalam pelayanan ini. Selain dibekali dengan pengajaran atau teori, tetapi juga dikawal atau ada monitoring untuk prakteknya. Di dalam monitoring itu ada nasihat, bahkan teguran, termasuk perapian seperti yang baru-baru ini kita lakukan. Dan proses ini akan terus berlangsung gitu, untuk menjaga kualitas dan juga standar pelayanan yang tentunya bukan dari ide-ide saya sendiri, tetapi semuanya didasarkan oleh standar firman Tuhan yang tinggi, terlebih standar keselamatan yang tinggi. Saya sangat rindu oleh proses waktu setiap orang yang saya layani di TRC ini betul-betul memahami dan mengerti dengan baik bahwa tidak semua orang Kristen akan selamat. Nah, jadi harus sungguh-sungguh berjaga-jaga memperhatikan praktek hidup kita supaya kita menjadi bagian daripada orang Kristen yang diselamatkan. Sekalipun pintunya sesak, jalannya sempit, gak apa-apa. Yang penting
ujungnya menuju kepada kehidupan. Daripada menjalankannya sangat mudah, pintunya lebar, jalannya luas, cukup merasa menjalankan kekristenan dan mengerjakan keselamatan, termasuk mempersiapkan kekekalan itu hanya sekali seminggu ke gereja dan cukup percaya Yesus gitu ya, tapi ujungnya menuju maut. Itu juga harus betul-betul dipahami prinsip atau ketetapan yang diucapkan Yesus sendiri tentang keselamatan itu. Jadi harus selalu katakan pada diri sendiri bahwa di dalam kehidupan orang Kristen itu sendiri ada dua kelompok yang sedang berjalan sekarang. Kelompok yang menjalankan kekristenannya dengan cara yang enak, yang diibaratkan dengan pintu yang lebar dan jalan yang luas, dan ada juga kelompok yang memang sungguh-sungguh seperti praktek kekristenan Paulus yang menguasai hidup seluruhnya. Atau firman Tuhan yang lain juga yang berkata bahwa memperhatikan cara hidupnya dengan saksama, menjaga hatinya, pikirannya, perkataannya, perilakunya dengan seksama. Kita punya standar kekristenan itu adalah menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah, dan ini harus terus ditanamkan di dalam benak kita. Dalam prosesnya memang gak mudah, bahkan ada kalanya kita harus terjatuh dalam dosa, entah dosa hati, pikiran, anggota tubuh, perkataan. Tetapi firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sama seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, kalau dalam perjalanan kita proses pengudusan, sanctification, kita harus cepat-cepat bertobat. Kalau kita sadar kita telah jatuh dalam dosa apapun, hati, pikiran, perkataan, dan anggota tubuh. Karena di hadapan Tuhan ada pengampunan yang melimpah, tetapi jangan mempermainkan pengampunan itu, tetapi sungguh-sungguh, karena memang ada hal di mana kita masih dalam proses penyempurnaan. Jadi ada kalanya jatuh dalam pelanggaran, kesalahan, dosa gitu ya. Cepat-cepat minta ampun dan perbarui komitmen diri kepada Tuhan, sehingga hari demi hari semakin sempurna sama seperti Yesus gitu ya. Nah, itu yang kita selalu ingat, selalu pegang di dalam pelayanan ini, karena goal kita itu jelas, mau bertemu dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 kan juga berkata, tanpa kekudusan, bagian B berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ini harus betul-betul dipahami. Jadi orang Kristen yang akan melihat Tuhan adalah orang Kristen yang memiliki standar kehidupan yang kudus. Nah, itu kita harus pegang gitu. Nah, kembali kepada apa yang saya singgung di awal, bahwa saya suka dengan perapian setiap orang di dalam grup ini. Sebetulnya berat untuk melakukan ini, tetapi yang selalu saya katakan adalah yang saya perlu jaga adalah kualitas pelayanan, tapi bukan sekedar kualitas semata, tapi karena itu menyangkut standar keselamatan gitu kan. Nah, saya sangat percaya bahwa lebih baik dengan sedikit orang yang sungguh-sungguh, yang sepakat, sehati, sejiwa, daripada lebih banyak orang tapi nggak ngerti hatinya kayak apa. Dan saya selalu memegang prinsip bahwa tak akan mungkin orang Kristen berubah tanpa menghambakan diri, menaklukkan diri kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 juga kan berkata seperti itu, bahwa oleh
firman yang diilhamkan, rema firman Tuhan yang dibukakan dan kita praktekkan, kemudian perilaku kita akan berubah. Saya sedang review juga ayat hafalan saya yang sudah sangat sering saya bagikan juga di Hosea 4 ayat 6, bahwa Tuhan menghendaki kita mengenal Dia. Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak meninggalkan pengajarannya. Makanya harus kembali kepada pembacaan firman. Itu standar yang harus saya tetap jaga dalam pelayanan ini. Harus baca firman. Lalu gak cukup juga di situ. Untuk bisa kuat menjadi pelaku firman, ada aktivitas rohani lain yang kita harus lakukan. Kita harus bayar harga, yaitu berdoa. Pada RSSP sebelumnya, VSSP sebelumnya, saya katakan bahwa percuma mendapatkan pengajaran atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang hebat sekalipun, oknum hamba Tuhan yang hebat sekalipun, dengan pengajaran dan panggung yang super wow gitu ya. Kalau itu hanya sekedar sebatas pendengaran, nggak ada artinya. Tetapi dengan kapasitas yang seperti diri saya yang bahkan tidak memiliki kapasitas teologi yang seperti itu, tetapi kalau bersedia mempraktekannya, itu juga luar biasa. Kemarin saya sempat menyaksikan sebuah video sejenak saja dari seseorang. Dia katakan bahwa sama seperti dia pakar hukum ya, saya anggap pakar hukum lah, seorang lawyer. Dia katakan bahwa teori itu hanya berpengaruh sedikit, yang penting itu jam terbang dalam berpraktek. Itu yang membuat seseorang piawai dalam kepengacaraan gitu ya, praktek gitu ya. Lalu kalau para sahabat atau juga saudara menyaksikan rekomendasi video dari hamba Tuhan yang sering saya bagikan, dia berkata bahwa ada 40 orang kurang lebih teman-teman yang dulu yang konon berangkat ke sekolah teologi ya, dan sudah sekarang puluhan tahun. Dia katakan bahwa hitungan jari pun enggak gitu ya, kurang dari setengah jari atau bagaimana istilahnya, mengatakan bahwa betapa sedikitnya yang kemudian sungguh-sungguh melayani Tuhan. Di waktu yang lalu juga saya menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri ketika melayani di sebuah gereja lokal yang juga besar di Jakarta, yang berpusat di Kelapa Gading, punya ibadah tengah minggu di daerah Kebon Nanas ya, di Tangerang. Saya melayani dengan orang-orang yang dari sekolah teologi ya gitu. Tetapi secara rohani mereka tidak lebih baik saya lihat daripada orang-orang yang lain yang tidak berlatar belakang teologi ya. Selalu sekarang saya pahami bahwa itu semuanya karena berhenti sekedar teori. Kalau di sini saya tetapkan praktek justru harus dominan. Kalau sudah tahu baca Alkitab itu sebagai sumber nutrisi utama bagi kerohanian kita, bacalah setiap hari. Saya sudah tetapkan minimal 1 pasal setiap hari. Jangan pernah lewatkan 1 pasal setiap hari tanpa pembacaan firman gitu ya. Jangan pernah lewatkan 1 hari pun tanpa pembacaan firman minimal 1 pasal. Demikian juga dengan doa. Mulai dengan 5 menit pagi hari, malam hari. Kalau
tidak ada dasar ber-PPW. No. Belum memiliki kenikmatan ketika berdoa. Awali dengan ber-PPW. Saya sudah berikan dasar-dasar untuk memuji, menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan, karena Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan memang kita harus mencari Tuhan, Tuhan akan datang, kita akan memiliki pengalaman pribadi, persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita kuat, itu juga yang akan membuat kita memiliki pengalaman pribadi tentang Tuhan, dan hidup kita diubahkan. Kita dulu kan, dan juga mayoritas orang Kristen yang kita lihat, boleh bertambah secara usia, semakin tua, punya anak, bahkan punya cucu, tapi kerohanian tidak, pertumbuhan kerohanian tidak membarenginya gitu ya. Gak ada, tidak disertai dengan pertumbuhan rohani yang sewajarnya. Banyak sekali orang tua bahkan sudah lanjut usia masih berperilaku seperti kekanak-kanakan, tidak bisa menjaga perkataannya, tidak mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, tidak memiliki kedewasaan rohani. Nah, itu semuanya kenapa ya? Sesederhana yang berulang-ulang saya katakan, sekalipun menjadi bosan mendengarkannya, nggak melakukan bagiannya. Hanya tahu baca firman Tuhan itu baik, hanya tahu bahwa orang Kristen itu hanya harus berdoa, tapi nggak mau melakukannya. Nah, di sini termasuk di Elpar ini, karena saya sedang menyoroti Elpar MTRC Advance atau grup berdoa ini juga saya mau tekankan. Jadi mengenal Tuhan itu kan perlu proses. Memperbesar kapasitas untuk berdoa itu kan nggak langsung jadi dalam satu malam. Nah, maka perlu dilatih. Untuk orang bisa mendapatkan Tuhan lebih banyak, harus lakukan usaha lebih banyak. Nah, lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan. Tidak melewatkan satu hari tanpa pembacaan firman minimal satu pasal. Memiliki kesetiaan, komitmen diri, dan konsistensi untuk memuji, menyembah Tuhan dalam paket praise and worship minimal 5 menit setiap pagi dan juga malam hari. Bangun karakter itu, kesetiaan, konsistensi, ketekunan di dalamnya. Nanti akan bertumbuh secara rohani. Kalau memang dilakukan dengan kesungguhan, ketekunan, ketulusan, sama seperti ketika benih ditanam di tanah. Maka secara perlahan oleh proses waktu, nanti benih ini akan mulai berakar, mulai muncul daunnya. Kalau dia pohon, rantingnya, kemudian berbuah, terus bertumbuh, dan menghasilkan buah gitu ya. Nah, itu yang terjadi dalam kerohanian sesungguhnya. Kenapa orang-orang tidak sampai bertumbuh? Dia nggak lakukan bagiannya dengan setia. Harus setia gitu. Bayar harga. Itu namanya pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Jadi kalau udah dengerin dari sharing saya, harus baca firman, lakukan aja. Udah terima dengan baik, setuju bahwa harus baca firman setiap hari itu baik, lakukan supaya kerohaniannya terus bertumbuh. Demikian juga dengan berdoa. Kita yang ada di grup ini, mau kemampuan berdoanya bertambah, sama seperti anak-anak gitu ya yang sedang belajar bicara, kita nggak terlalu tahu pasti kapan seorang anak kemudian bisa mengucapkan atau bertambah perbendaharaan bahasanya. Dan tidak ada
ukuran waktu 10 hari, 20 hari, atau 3 bulan untuk mengukur kemampuan berbicaranya. Demikian juga dengan kita. Tetapi sama seperti anak yang dengan setia ngomong apa aja dengan bahasanya yang belepotan, tapi akhirnya lama-lama bisa berbicara dengan jelas, bahkan bertambah perbendaharaan bahasanya. Makanya kadang-kadang kita lihat kan, tiba-tiba orang tuanya kaget kalau anaknya tiba-tiba sudah bisa mengatakan sesuatu, bahkan berpikir sesuatu yang orang tuanya nggak pernah menduga. Nah, demikian juga nanti kemampuan rohani kita. Kalau kita setia melakukan, kita akan semakin bertumbuh dalam kerohanian, semakin dewasa rohani, karakternya semakin diubahkan, semakin mengalami pembaharuan budi, semakin memiliki pengertian tentang Tuhan seperti yang belum pernah dialami sebelumnya, semakin peka. Lalu apa yang firman Tuhan katakan, semakin hari semakin mengerti apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna. Semakin mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, semakin tidak bisa lagi menyatu dengan praktek hidup yang lama. Mungkin juga semakin tidak lagi bisa melewati hari tanpa pembacaan firman. Sudah menjadi gaya hidup dalam berdoa. Itu yang dilakukan di dalam pelayanan ini, sebatas itu. Tapi itulah yang telah mengubahkan hidup banyak orang di dalam pelayanan ini, termasuk mereka yang sudah keluar. Mereka yang tidak bersama dengan pelayanan ini, saya sangat yakin bahwa sebagian besar mereka tidak memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk melanjutkannya. Sementara di waktu yang lalu mereka telah bersaksi, mereka bersyukur ada di komunitas ini. Nah, tetapi tidak semua. Saya juga percaya bahwa mereka ada yang melanjutkannya di luar sana. Tetapi bagaimanapun itu, para sahabat yang setia bersama dengan saya menjadi saksinya. Hampir semua mereka, apalagi sudah sampai pada tahap grup WA di MTRC Advance, mereka bersaksi telah mengalami sesuatu yang berbeda di dalam kekristenannya setelah berada di TRC ini. Berarti terbukti hanya oleh praktik kekristenan yang hanya oleh menjalankan kekristenan yang berpraktiklah kemudian kehidupan seseorang diubahkan. Jadi itu yang Tuhan maksudkan. Sampai saat ini saya yakin itu yang salah satu yang Tuhan maksudkan. Jalan yang sesak dan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Selain menyangkut harga ketaatan gitu ya, itu kan nggak mudah. Untuk taat itu nggak mudah. Menyangkal diri, memikul salib, terus mengikut Tuhan, terus setia, lagi malas, lagi lemah, lagi ada masalah, tapi tetap mencari Tuhan dulu lewat pembacaan firman, merenungkan firman, menantikan Tuhan, berdoa, bangun pada pagi hari, mencari wajah Tuhan, walaupun capek pada malam hari, tetap harus memiliki komitmen berdoa. Itu yang akan mengubahkan hidup kita, mengikis dan mematikan semua kedagingan kita, sehingga kita terus berubah. Nah, itu yang saya tekankan di sini. Nah, jadi kalau orang tidak lagi mau berdoa, tidak lagi sepakat, saya nggak mau mereka ada di dalam grup. Bukan berarti saya tidak mampu menerima kehadiran seperti ini secara pribadi, bukan. Tapi saya mengerti bahwa kondisi seperti ini akan menjadi celah bagi si jahat untuk masuk dengan mempengaruhi atmosfer yang ada,
gitu ya. Jadi roh kemalasan bisa masuk, roh kelemahan bisa masuk, roh pemberontakan bisa masuk gitu kan. Nah, itu yang saya jaga. Kenapa saya disiplinkan gitu ya. Dan di sini juga saya tambahkan untuk menjadi pengertian kita semua bahwa salah satu tujuan lain daripada kenapa setiap orang yang ada di dalam pelayanan ini betul-betul dijaga standarnya. Saya kan sudah juga sering katakan bahwa kita ini kenapa dididik begitu tinggi standarnya, bahwa kita ini harus menjadi duta, at least untuk keluarga kecil kita. Kalau punya hati juga untuk keluarga besar dan teman-teman. Bahkan untuk gereja lokal, setiap kita, kota di mana kita berada, bangsa di mana kita berada. Makanya pokok-pokok doa itu jangan asal didoakan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kita melakukannya dengan kesatuan, dengan kesetiaan, konsistensi, ketekunan, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di dalam keluarga kecil kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, kota kita, bangsa kita, gereja lokal kita. Jadi betapa sebetulnya ada hal-hal yang besar yang kita bisa lakukan dengan berdoa, dengan menundukkan diri dalam satu otoritas rohani. Nah, ini yang terus berproses nanti sehingga menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menjadi orang yang rendah hati, semakin memiliki karakter Kristus. Nah, pada ujungnya akan melayakkan kita masuk ke Yerusalem baru dan juga pantas untuk diupahi dengan berbagai upah, mahkota yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, ini goal kita gitu ya. Kalau pikiran para sahabat dan juga saudara sama seperti pikiran saya ini, mestinya bersemangat untuk melakukan semua tuntunan. Saya membayangkan kita yang berkomitmen berdoa di grup pendoa ini ya kurang lebih 50 orang. Nah, coba kalau kita berpikir bahwa kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk keluarga kecil yang rata-rata misalnya anggota keluarganya 4 hingga 5 orang. Sudah jadi berapa orang? Sudah terjadi multiplikasi kan. Lalu kemudian kalau kita sepakat juga untuk mendoakan keluarga besar kita, lebih banyak lagi multiplikasinya. Lingkungan kita, tetangga kita, sahabat kita, kota kita. Jadi pergerakan itu sebetulnya tidak harus dimulai dari kerumunan orang yang sangat banyak, tetapi dari komunitas kecil yang sehati sepikir dalam kesatuan. Mereka bisa membuat sejarah, membuat perkara yang besar, asal dengan motivasi yang benar, kesungguhan, ketulusan, sehati, sejiwa, sepikir, menundukkan diri dalam satu otoritas. Maka kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar lewat doa kita. Nah, kita juga akan saling mendoakan. Coba bayangkan tiap-tiap bulan, ya, kalau kita berdoa tiap-tiap bulan saling mendoakan, berarti frekuensinya akan sangat banyak dalam 1 tahun. Masakan Tuhan tidak menjawab sih? Bukankah Tuhan itu penjawab doa gitu? Nah, jadi kalau selalu saling memberkati dari sahabat, dari semua sahabat, lalu kemudian saling memberkati dari tempat kita masing-masing, dari kota dan negara kita masing-masing, betapa sibuknya harusnya surga itu untuk mengurusi doa-doa kita. Ketika kita berdoa untuk kesehatan sahabat A, kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan untuk sahabat B, untuk pekerjaan usaha sahabat C, kemudian untuk pertumbuhan rohani sahabat D, untuk keselamatan keluarga
sahabat itu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk memenuhi doa-doa kita. Dan itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam komunitas ini gitu. Saya mau terus berbangga dengan kualitas bukan kuantitas. Apalagi kalau ada orang-orang yang sudah berjiwa memberontak, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan bagi saya itu sangat mengganggu dalam melayani gitu. Nah, kalau di Interfam nggak apa-apa karena di sana tidak ada standar tertentu. Nah, kalau di grup doa itu harus memiliki komitmen doa untuk memiliki komitmen diri untuk mengambil bagian dalam berdoa. Jadi pahami apa isi hati saya, isi pikiran saya yang bukan untuk keuntungan saya sendiri, tapi untuk kebaikan setiap orang. Turuti aja. Baca Alkitab, ada tuntunan baca Alkitab, baca Alkitab. Ada tuntunan untuk berdoa setiap hari, lakukan. Mengambil bagian untuk berdoa, lakukan. Itu yang menjaga kita, iya kan, karena kita saling mendoakan gitu loh. Jadi ada tagar doa yang selalu dinaikkan malam hari, pagi hari untuk menjaga setiap kita. Dan kemarin kan saya sudah bagikan, kalau kita berdoa kepada orang lain tentang sesuatu, maka berkat yang sama juga akan datang kepada kita. Nah, jadi miliki kesehatian dengan diri saya, orang yang dengan ketulusan, kesungguhan, kerendahan hati, kesungguhan untuk melakukan ini semua, kita akan menjadi saksinya. Bahwa orang-orang tersebut akan bersama-sama dengan kita terus-menerus. Kita akan melihat dia menjadi berkat secara rohani, menjadi kuat, berubah, bertumbuh. Tapi kalau orang yang dengan keterpaksaan, dengan berat hati, maka ya saya percaya dia akan menerima. Dia tidak akan menerima berkat maksimal dari pelayanan doa yang dilakukannya, gitu ya. Nah, jadi sesederhana itu yang bahkan mungkin sahabat baru juga mungkin udah ada yang bosan kali ya. Kok kayaknya Pak Ata ngomongin itu terus. Ya ngapain saya ngomongin yang nggak perlu gitu ya. Dan saya melayani sesuai dengan kapasitas diri saya. Nggak ada ilmu-ilmu teologi yang tinggi yang akan keluar dari mulut saya. Saya yakin itu sejauh ini gitu ya. Karena bukan itu beban yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tetapi terus mengingatkan kita untuk menjadi pelaku saja dari apa yang kita sudah ketahui. Tadi saya sudah katakan, dan hamba Tuhan yang sudah biasa saya rekomendasikan, videonya juga udah bersaksi. Ada orang boleh pergi ke sekolah teologi, bahkan melayani di mimbar. Tapi kalau dia tidak melakukan bagiannya untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan, menjaga persekutuannya lewat pembacaan firman, berdoa, dan terutama menjadi pelaku firman gitu ya, maka juga kita akan lihat bahwa praktek hidupnya tidak menjadi berkat, tidak menjadi berbuah, bahkan mungkin jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, sekali lagi saya katakan, praktek kekristenan yang kami terapkan dalam pelayanan ini udah terbukti mengubahkan banyak orang, udah bersaksi, termasuk mereka yang sudah nggak setia bersama dengan kami. Lakukan itu dengan kesetiaan, bayar harga. Jadi kalau udah dengarkan sharing, udah dengarkan pujian penyembahan, lakukan follow up-nya dalam kehidupan masing-masing. Ingat, setiap hari harus baca firman, menjadi pelaku atasnya, terus berjuang menjadi sempurna. Tadi saya ingatin, kalau terpaksa kita harus belajar gitu ya, lakukan kesalahan atau bahkan dosa, jangan terpuruk. Iblis maunya kita jatuh, jangan tertuduh. Bangkit lagi, karena selagi masih ada waktu, yang jelas kita nggak mempermainkan kasih Tuhan. Bertobat, berlari lagi, perbaiki lagi komitmen dirinya, perbaiki cara membaca firman-Nya, bahkan terima tantangan untuk tuntunan lain,
berbagi SBR, berbagi LPS, berbagi video, membuatkan rekaman ayat hafalan. Nah, ini semua akan membuat kita berubah, dan juga mata rohani kita akan terbuka. Penting gak sih mata rohani itu terbuka? Penting gak sih pikiran itu terbuka? Sangat penting. Kalau nggak akan ada kenikmatan dalam mengikut Tuhan. Padahal Tuhan itu nyata. Firman Tuhan berkata, Tuhan ada di surga, tatanya di surga. Dia bersama para malaikatnya. Sebagaimana dunia yang kita tidak pernah lihat ketika kita belum terlahir, tapi faktanya dunia ada. Demikian juga dengan surga. Demikian juga dengan Tuhan. Demikian juga dengan kekekalan. Kita harus memiliki pengertian dengan itu semua. Kalau enggak, kita nanti enggak termotivasi untuk mengejar tempat itu. Kita juga seperti orang yang sembarang berlari gitu. Nah, tapi kalau udah jelas tujuan kita, Yerusalem baru, di mana di sana ada Tuhan, ada para malaikat, Tuhan akan sediakan di sana segala sesuatu yang hebat dan luar biasa, dan ada kehidupan di sana, dan itu kekal. Kita tahu juga standar-standar kekekalan seperti apa, keselamatan seperti apa. Maka perjuangan kita itu real gitu. Kita bisa melihat sekalipun itu semua perkara rohani, tapi kita bisa melihat dengan mata rohani kita tadi. Makanya penting untuk memiliki mata rohani yang terbuka, pikiran yang terbuka. Dan itu nggak instan. Itu akan bertumbuh perlahan seiring dengan waktu. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita lakukan bagian kita tadi. Lakukan semuanya. Memang gak mudah, kan Yesus juga udah peringatkan. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ke surga itu jalannya gak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Harus mau melatih diri menjadi seorang yang setia, konsisten, menjadi pelaku firman, berubah karakter, membuang hal-hal yang menurut firman Tuhan yang kita baca ini gak baik dari segi perkataan, pikiran, hati, sikap, dan perilaku. Semuanya harus dikikis dan menjadi ciptaan baru. Dan kalau berhenti melakukan pembacaan Alkitab, berhenti berdoa, proses juga akan berhenti. Nah, jadi itu berjalan berbarengan. Membaca firman, merenungkannya, dan menjadi pelaku atasnya. Lakukan lagi aktivitas lain yang mendukung, berpuasa, komitmen diri untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan. Itu yang akan membuat kita, yang mengantarkan kita menuju cita-cita kita, masuk ke Yerusalem baru, menjadi orang-orang Kristen yang layak gitu ya. Nah, jadi pahami prinsip-prinsip sederhana yang dijalankan di TRC ini. Kalau kita sama-sama lakukan ini dengan setia, kita akan melihat bukan saja perubahan itu terjadi dalam diri kita seperti yang disaksikan oleh kita-kita yang setia di sini, termasuk juga orang-orang yang tadi saya katakan sudah tidak bersama dengan kita lagi, tapi juga hidup kita akan berdampak kepada lingkungan kita, mulai dari lingkungan terdekat kita. Hidup kita ini menjadi produktif, berguna bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan Tuhan, gitu ya. Jadi saya berharap sharing yang terus-menerus bahkan berulang ini akan semakin membuat prinsip-prinsip yang penting yang ditanamkan dalam pelayanan ini berakar dan menjadi daging di dalam diri kita, sehingga kita tidak lupa lagi untuk melakukannya. Jangan ada lagi di antara kita yang berperilaku bodoh, dengar tiap hari, sudah diberikan pencerahan setiap hari, tapi tetap mengeraskan hati. Belum lama kan saya bagikan tentang sikap mengeraskan hati. Jangan anggap remeh. Memang hukuman tidak selalu datang, seperti ketika zaman Israel dulu. Tetapi ingat, setiap kita pasti akan menerima akibat daripada setiap sikap kita. Dan setiap kita juga harus memberikan pertanggungjawaban
atas apa yang kita lakukan. Nah, dalam hidup ini hal-hal seperti ini harus sadari loh, supaya kita nggak sembarang saja menjalankan kehidupan kita, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita semuanya pada pagi hari ini, dan juga untuk siapapun yang menyaksikan video saya di TRC Channel. Dan kalau ada di antara Anda yang baru pertama kali mendengarkan video sharing saya, memang sharing saya ala-alanya seperti ini saja, sederhana gitu ya. Dan kalau Anda merasa ini adalah sesuatu yang baru dan Anda tertarik untuk menjalankan kekristenan seperti kami, kekristenan yang berpraktek, bukan cuma tahu tapi betul-betul dimonitoring, supaya kami menjadi murid Tuhan yang diubahkan, yang membaca firman, berdoa, menjadi pelaku firman. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di grup-grup pemberitaan, di grup WA gitu ya. Nah, kita akan jumpa lagi pada video sharing selanjutnya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.